Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alahu ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan, sehingga hingga detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kehidupan ini. Banyak saudara-saudara kita yang mereka bertemu di bulan Ramadan tahun ini 1942 Hijriah, tetapi mereka tidak berkesempatan pada 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Banyak keistimewaan ya yang ada di 10 terakhir di bulan Ramadan ini, terutama kemungkinan turunnya malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik ya, ketika orang beramal di situ diberi pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Yang kedua kalinya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat sowan yang saya cintai, yang saya banggakan, ada amalan yang sangat istimewa yang perlu kita lakukan, perlu kaum muslimin lakukan di bulan Ramadan, khususnya 10 akhir di bulan Ramadan ini, yaitu adalah i'tikaf. Sesuai yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu asra awakhira min Ramadana, yaitu bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf pada 10 terakhir di bulan Ramadan, hatta tawaffahullahu, hingga beliau wafat. Summa takafa, kemudian diikuti summa takafa azwajuhu mim ba'dihi, yaitu diikuti oleh para istrinya, istri-istri beliau setelah wafatnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ ada jelas dikatakan bahasanya Rasulullah senantiasa beriktikaf hingga beliau wafat, dan di situ dilanjutkan oleh para istri beliau. Rasulullah adalah manusia yang terbaik. Kalau kita bicara amal beliau, beliau adalah orang yang paling kaya amalnya. Beliau sudah dijamin surganya. Seluruh amal umatnya akan masuk kepada beliau, tetapi beliau masih melakukan iktikaf. Bagaimana dengan kita? Jadi beliau adalah suri tauladan yang terbaik bagi kaum muslimin. Itu menunjukkan
ya, bahwasanya ada sesuatu yang luar biasa ya, pada bulan terakhir di bulan Ramadan ini ya, dan pahala iktikaf dan juga menghidupkan malam-malam ya, melakukan sholat, zikir dan amalan-amalan yang lain dengan berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang dilakukan ketika kita beriktikaf? Jadi iktikaf ini adalah aktivitas ya, berdiam diri di dalam masjid dalam rangka taqarrub ila Allah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan an ummil mu'minina, Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin, ibunya kaum muslimin. Beliau berkata, idza dakhala al-asru, apabila memasuki 10 hari, maksudnya 10 hari di sini adalah 10 hari di akhir bulan Ramadan. Di situ beliau ahyal laila, menghidupkan malam, kemudian wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, wajadda, dan bersungguh-sungguh, wasadda mi'zaro, dan juga mengencangkan ikat pinggangnya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di akhir bulan Ramadan. Jadi di sini Rasulullah melakukan bukan hanya sekedar malam-malam ganjil, tapi Rasulullah melakukan seluruh malam. Bahkan Rasulullah juga kadang beriktikaf di awal Ramadan, di awal-awal, di pertengahan, dan juga lebih khususnya di akhir bulan Ramadan. Jadi Rasulullah di situ ahyal laila, yang pertama lakukan adalah menghidupkan malam, yaitu menghidupkan malam adalah ya, melakukan seluruh aktivitas ketaatan kepada Allah, melakukan qiyam, sholat ya, termasuk sholat tahajud ya, kemudian berzikir. Yang bahasanya dalam hadis lain dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya, bersabda, idza qama lailatul qadri, apabila orang itu qama, salat, berdiri ya, maksudnya adalah salat di malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dan lanjutnya adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Di situ adalah menghidupkan malam dengan salat ya. Jadi di malam terakhir itu ya, Rasulullah menghidupkan dengan salat malam. Manusia yang dijamin, yang manusia terbaik ya, dalam kehidupan ini melakukan aktivitas yang luar biasa. Ahyal lail atau ihya'ul lail ya, menghidupkan malam-malamnya dengan sholat. Dan dalam riwayat yang lain ya, Rasulullah senantiasa berdoa, istighfar, minta ampunan pada Allah. Orang yang sudah tidak lagi punya dosa, dijamin masuk surga, masih senantiasa beristighfar.
kita tidak meragukan ya, pribadi Rasul, tapi Rasul senantiasa meningkatkan di malam-malam terakhir bulan Ramadan ini. Rasulullah berdoa, mengajarkan doa kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi mengisi dengan meminta ampunan kepada Allah. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Engkau maha pengampun dan Engkau suka mengampuni. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Dan ketika berdoa, seharusnya kaum muslimin melakukan menghisab dirinya, menghisab dosa-dosanya. Orang yang meminta berdoa, meminta diampun, tentu ya dia mengetahui benar dosa yang dia lakukan. Setiap dosa yang dia lakukan, dia minta ampun kepada Allah. Dia mengingat dia belum bisa maksimal dalam dakwanya, dia belum bisa maksimal dalam mengisi waktunya, maka dia meminta ampun kepada Allah. Dia melakukan kemaksiatan mata, kemaksiatan kaki, dia menangis di hadapan Allah, mengaku taubatan nasuha, meminta ampun kepada Allah di sela-sela salat malamnya. Maka di situ, saat itulah ghufira lahu ma taqaddam, ketika benar-benar berharap ampunan dengan keimanan wahtisaban, yang ikhlas tulus karena Allah, mengharap ridhonya, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Sekaligus ketika saat itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka dicatatlah aktivitas di malam itu seperti orang yang beramal lebih dari 1000 bulan. Misalnya dia mengatakan membaca Al-Quran di situ, membaca 10 ayat, maka berarti selama 1000 bulan lebih itu dia dicatat tanpa henti amal itu. Subhanallah. Kita umat muslim yang diberi oleh Allah umur yang pendek, hanya pendek, umur kita rata-rata 70 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Sedangkan umat-umat terdahulu umurnya sangat panjang. Maka sungguh ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga menghidupkan atau membangunkan keluarganya. Wa iqadha ahlahu, membangunkan keluarganya untuk apa? Untuk beribadah. Membangunkan istri-istrinya, membangunkan Sayyidina Ali dan keluarganya yang lain. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi dalam Islam kita tidak boleh egois, ya, beramal hanya untuk diri kita sendiri. Sesuai firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tidak hanya itu, kemudian wajadah, Rasulullah bersungguh-sungguh. Apakah di bulan yang lain Rasulullah tidak bersungguh-sungguh? Rasulullah bersungguh-sungguh, ya. Jadi lebih bersungguh-sungguh lagi pada bulan Ramadan, meningkatkan aktivitas ibadahnya, ya, memperbanyak amal soleh. Bahkan Rasulullah, ya, di bulan Ramadan ini biasa berperang, ya, seperti perang Badar, perang Tabuk, penaklukan kota Mekah dilakukan di bulan-bulan Ramadan. Malamnya menangis di hadapan Allah, bertahajud, berdoa minta ampun, tetapi siangnya mengangkat senjata untuk berperang. Betapa besar kemuliaannya bersama para sahabatnya. Dan juga Rasulullah
mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya Rasulullah lebih fokus lagi, lebih menggiatkan lagi untuk menambah kesungguhannya dalam mengisi malam-malam 10 akhir di bulan Ramadan. Menarik sekali, bahasanya sangat penting sebagai seorang muslim yang Allah berikan kesempatan malam Lailatul Qadar ini, tentu kita berharap kita bertemu pada bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar ini. Sekiranya kita bisa tiap bulan Ramadan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, betapa beruntungnya kita. Oleh karena itu memang para ulama berbeda pendapat terkait lamanya iktikaf. Jadi ada yang seperti Imam Hanafi menyampaikan 1 hari sudah bisa dihitung iktikaf. Bahkan Imam Syafi'i, Imam Hambali cukup iktikaf itu hanya waktu yang sangat pendek, 2 menit 3 menit itu pun sudah dihitung iktikaf. Tetapi Imam Maliki itu mensyaratkan iktikaf 1 hari 1 malam, atau pendapat yang lain mengatakan minimal 10 hari. Terkait dengan hal ini ada kaidah usul bahwasanya al-mutlaqu yajri ala itlaqihi, sesuatu dalil atau dalil yang mutlak itu akan tetap berada dalam kemutlakannya malam yarid dalilun yadillu ala tahyid, selama tidak ada dalil yang menunjukkan adanya tahyid, yaitu adanya pemberian batasan atau penambahan, sifat penambahan. Dalam hal ini tidak ada hadis yang membatasi iktikaf. Bahkan diriwayatkan bahasanya oleh Ibnu Umar pernah bertanya kepada Rasulullah, yaitu Umar berkata, sesungguhnya aku pernah bernadar pada waktu masa jahiliyah, yaitu akan melaksanakan iktikaf selama 1 malam di Masjidil Haram. Bernadar melaksanakan iktikaf. Kemudian Rasulullah menjawab, maka penuhilah nadarmu. Ini menunjukkan tidak ada batasan, iktikaf itu harus 1 hari atau 10 hari. Jadi perbedaan ini tidak perlu kita berdebatkan. Monggo yang mau mengamalkan yang mana, jangan menyalahkan satu di antara yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, menarik dalam doa Rasulullah tadi adalah bagian dari muhasabah. Jadi bagian muhasabah dalam Islam itu takarub ilallah, yaitu istighfar itu kita sebagai seorang muslim harus berusaha memastikan apakah kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Jadi terkait takarub ini, dalam sebuah hadis dikatakan bahasanya wa ma taqarraba abdin wa ma taqarraba ilayya abdi. Jadi tidaklah seorang hamba itu bertakarub kepada aku bisain ahabba ilayya, dengan sesuatu yang aku cintai, mimma aftaratu alaihi, yaitu dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang aku bebankan kepadanya. Wa ma yazalu abdi, dan tidaklah seorang hamba atau seorang hamba itu senantiasa yataqarraba ilayya, bertakarub kepada aku bin nawafili, dengan amalan-amalan soleh.
hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Jadi iktikaf adalah amalan sunnah, ya. Sudah seharusnya kalau kita melaksanakan amalan sunnah dengan meraih begitu luar biasa, mengerahkan seluruh energi kita, tentu saja ya kita harus lebih serius dalam masalah yang diwajibkan oleh Allah, ya. Karena prioritas amal itu adalah wajib baru sunnah, dan di antara wajib juga ada prioritas amal sendiri, ya. Ya, seperti ketika Rasulullah meninggal, ya, di sisi lain Rasulullah adalah sebagai kepala negara, dan di saat Rasulullah meninggal otomatis tidak ada kepala negara yang menggantikannya, tidak ada khalifah pengganti beliau. Ya, maka di situ ada dua kewajiban, yaitu mengangkat pengganti Rasulullah, ya, dan memakamkan jenazah Rasul. Tetapi para sahabat berijma, bersepakat lebih mendahulukan mengangkat pengganti Rasul, yaitu Abu Bakar radhiyallahu an. Setelah itu baru Rasulullah dimakamkan. Jadi kalau kita sudah serius dalam masalah yang sunnah, tentu yang wajib akan lebih serius, itu idealnya. Oleh karena itu dalam muhasabah, di dalam iktikaf, kita harus menyadari, ya, bahwasanya kewajiban-kewajiban itu sudahkah kita laksanakan, baik itu secara individu, masyarakat, maupun kewajiban yang dibebankan oleh negara. Karena hukum syara itu, ya, ada yang dibebankan kepada individu disebut fardhu ain, ada yang dibebankan kepada negara, ya, dan juga masyarakat disebut fardhu kifayah, ya. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu, ya, kita, ya, keberadaan misalnya menerapkan syariat Islam itu adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Ketika itu tidak terlaksana, maka itu menjadi kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Itulah di saat-saat iktikaf itu, selain kita, ya, meminta, berharap bertemu malam Lailatul Qadar, tentu kita bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah, ya, agar kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Semoga kita bisa melaksanakan setiap malam, ya, minimal 1 jam atau paling enggak 10 menit lah kita meluangkan waktu, ya, untuk iktikaf, ya, dengan memaksimalkan. Tentunya kita lebih baik, ya, memprogram, ya, mempersiapkan benar-benar, ya, 10 terakhir bulan Ramadan ini untuk beriktikaf. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, ya, menjadi hamba Allah yang bertakwa, seperti halnya yang disampaikan oleh Allah di ayat perintah untuk siyam la'allakum tattaqun. Saya tutup, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.